Apa kontekstual materinya? Ini kita kaitkan dengan kehidupan yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik ya. Artinya ini akan sangat menarik bagi peserta didik. Kenapa sangat menarik? Karena apa yang mereka pelajari ternyata sangat dekat dengan kehidupan mereka. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kontekstual materi kimia, efek memori baterai. Kaitannya dengan penggunaan smartphone ya. Ini materi baterai ini dalam pendidikan formal ini pelajari di tiap jenjang mulai dari SD itu IPA kelas 6. Ini mungkin hanya diperkenalkan ya, kutub-kutub baterai, kemudian baterai sebagai sel kering penyimpan energi dan seterusnya. Hanya dasar-dasarnya saja. Di tingkat IPA kelas 9 ini juga diperkenalkan baterai sebagai sumber tegangan listrik. Di tingkat SMA ini pelajari di kimia materi kelas 12 sel volta. Juga mulai diperkenalkan jenis baterai yang bisa diisi ulang, kira-kira begitu. Apa kontekstual materinya? Ini kita kaitkan dengan kehidupan yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik ya. Artinya ini akan sangat menarik bagi peserta didik. Kenapa sangat menarik? Karena apa yang mereka pelajari ternyata sangat dekat dengan kehidupan mereka. Artinya ini begitu bermanfaat bagi kehidupan. Sekali lagi saya tekankan, ini tidak hanya harus disampaikan guru kimia, artinya semua guru bisa menyampaikan ini. Guru biologi mungkin di sela-sela pembelajaran, guru fisika di sela-sela pembelajaran, atau bahkan guru ilmu sosial ya. Bidang-bidang seperti geografi itu kita sampaikan ketika di tengah pembelajaran. Guru ekonomi, intinya kita ingin tunjukkan pada peserta didik bahwasanya guru geografi, guru ekonomi di bidang sosial pun ternyata paham tentang ilmu sains begitu. Dengan demikian mereka akan semakin percaya pada kita. Di luar itu mereka juga akan merasa senasib, artinya ternyata nggak mereka saja yang menguasai banyak ilmu, gurunya pun begitu. Oke, kita lanjut. Efek memori baterai ini yang mungkin sering kita dengar namun jarang dipahami oleh peserta didik ya, yaitu suatu efek yang terjadi baterai jenis isi ulang rechargeable yang menyebabkan mereka terus berkurang dayanya akibat proses pengisian yang tidak tepat. Ini hanya terjadi pada baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Kalau dikenal di masyarakat Indonesia mungkin baterai ces-cesan begitu ya. Nah, efek memori baterai ini juga umum dikenal dengan ingatan baterai. Di baterai itu punya ingatan gitu. Ingatan kapan dia diisi itu sebagai ingatan deteksi daya mereka habis, dan kapan dicabut saat pengisian itu menjadi ingatan baterai bahwa deteksi baterai isi mereka sudah penuh. Ini yang harus kita pahami. Skema pengisian baterai ya, yang berkaitan dengan efek memori. Ketika sisa daya 30%, kemudian kita lakukan pengisian atau charging, maka deteksi baterai akan habis di angka 30%. Ingatan baterai akan mendeteksi dirinya itu habis di angka 30%, kira-kira begitu. Sehingga kapasitas penuh baterai itu hanya 70% maksimalnya. Atau sebaliknya, ketika kita mengisi daya, kemudian
mencabut kabel charge-nya, kabel pengisiannya di angka 70%, maka baterai akan mendeteksi penuh di angka 70%. Ini kalau 1 kali 2 kali tidak masalah, tapi kalau sering kali kita lakukan seperti ini, itu akan menjadi semakin kuat efek memorinya, semakin kuat ingatan baterai bahwasanya ia penuh di angka 70 dan ia habis di angka 30. Nah, kondisi yang demikian, saya ulang lagi ya, kalau sering kita lakukan, maka akan terjadi penurunan kapasitas atau daya baterai. Maka tak heran ya, tak heran ketika kita beli smartphone begitu, awalnya mungkin kita beli dengan daya 5000 mAh mAh, awalnya awet sekali, mungkin 1 hari cuma melakukan pengisian sebanyak 1 kali, tapi semakin dipakai 1 tahun 2 tahun, ini kapasitas baterainya semakin kecil, seolah-olah sebentar kita habis baterainya kita isi, sebentar kita habis kita isi. Nah, inilah ya yang perlu kita sampaikan pada peserta didik kita. Pengisian secara bijak, artinya kita usahakan pengisian ini di angka serendah mungkin dan mengakhiri pengisian di angka setinggi mungkin. Mungkin ada yang tidak tahu ya, mungkin akan bepergian jauh, ketika dicek baterainya itu 60% begitu, karena perjalanannya cukup jauh, mungkin mau dipakai musik, lihat YouTube dan seterusnya, sisa waktunya hanya 30 menit mungkin, atau hanya 20 menit, akhirnya memaksakan melakukan pengisian di angka 60%. Nah, hanya 20 menit itu hanya nambah 10% menjadi 70%, kemudian dicabut, dan ini juga bahaya juga ini. Jadi tak cocok. Sudah. Iku kancanan nang sisan. Oh, di kantor sih ini. Iya. Jangan tak cocok ke wong metu. Ini salah ayo. Oke, mau dengar nanti jawab saja. Sudah ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Ada baterai rechargeable ini, kalau untuk HP maupun baterai rechargeable lainnya, ada jenis NIMH, ada NICD. Kalau baterai NICD dan NIMH ini biasanya memiliki efek memori. Jadi efek memori ini hanya terjadi pada baterai jenis tertentu seperti NICD maupun NIMH ya. Maka kita cek ya, baterai kita tuh jenisnya apa dua ini, kalau ini berarti punya efek memori. Bagaimana dengan baterai jenis lithium seperti Li-ion maupun LiPo, ini infonya ini tidak memiliki efek memori. Tapi sekali lagi ini masih menjadi perdebatan, artinya beberapa ahli baterai ini masih berpendapat, beberapa ya, meskipun tidak banyak, itu meskipun baterai jenis lithium ini juga memiliki efek memori. Nah, itu amannya, apapun jenis baterai kita, lebih baik kita melakukan pengisian daya sebijak mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.